Kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang dianggap sebagai bulan yang mulia? Karena memang pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an maupun di dalam cerita dalam hadisnya. Banyak terjadi peristiwa itu yang terjadi dialami oleh para nabi, itu ada di bulan Muharram. Maka bulan ini termasuk bulan yang sangat-sangat istimewa. Maka terkadang orang Jawa nyonyokin Bapak Ibu, di Jawa itu Muharram disebut sebagai bulan Suro. Maka ada film judulnya Malam Satu Suro. Bintangnya siapa? Susana apa ya? Ceritanya apa gitu? Pernah ceritanya? Saya belum pernah nonton saya. Nah berarti seakan-akan kalau masuk di bulan Suro itu bulan yang angker, betul tidak Pak? Itu bulan angker. Saking angkernya itu umat Islam itu sebagai umat Islam, saking angkernya bulan Muharram ini, bulan Suro ini, niku sampai mantu nggak berani Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddat as-suhuri indallahi isna asar sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum ayat. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya. Pada pagi hari ini Allah memperjalankan langkah kita untuk kita bisa datang ke masjid ini dalam rangka kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan kita bersolat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini dicatat sebagai satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari ketiga di tahun yang baru. Mudah-mudahan betul-betul ketika di tahun yang baru ini betul-betul Allah memberikan kepada kita semua perubahan yang baru juga. Bulan ini bulan yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut Rasulullah sebagai bulan yang dicatat di antara bulan-bulan yang mulia. Sehingga Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddat as-suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum. Sesungguhnya menurut perhitungan Allah itu 12 bulan, satu tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketentuan satu tahun 12 bulan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus Allah menciptakan kalender satu tahun 12 bulan yang dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah menyampaikan minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan yang ada itu ternyata ada 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut Rasulullah sebagai bulan yang mulia. 4.
Kemudian Rasulullah menyampaikan 4 bulan itu, Rasulullah menyampaikan salah satu mutawaliyatun, dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang urut, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, terus Dzulqa'dah, terus ngantuk apa lupa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram apa Suro? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian yang satu kemana? Yang satu itu Rasulullah mengatakan baina Jumadah wa Sa'ban. Yang 1 bulan itu agak terpisah di antara baina Jumadah, ya, Jumadah Tsani atau Jumadah Akhir, dan Sa'ban, ada bulan Rajab. Nah, kemudian pada hari ini kita masuk di bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut Rasulullah sebagai bulan yang mulia. yakni apa? Bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang dianggap sebagai bulan yang mulia? Karena memang pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an maupun di dalam cerita dalam hadisnya. Banyak terjadi peristiwa itu yang terjadi dialami oleh para nabi, itu ada di bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka bulan ini termasuk bulan yang sangat-sangat istimewa. Maka terkadang orang Jawa nyelamatin Bapak Ibu, di Jawa itu Muharram disebut sebagai bulan Suro. Maka ada film judulnya Malam Satu Suro. Bintangnya siapa? Susana apa ya? Ceritanya apa gitu? Pernah ceritanya? Saya belum pernah nonton. Nah, berarti seakan-akan kalau masuk di bulan Suro itu bulan yang angker, betul tidak Pak? Itu bulan angker. Saking angkernya itu umat Islam itu sebagai umat Islam, saking angkernya bulan Muharram ini, bulan Suro ini, niku sampai mantu nggak berani Pak. Enggak, ya betul Pak. Iya. Mau hajatan nggak berani, mantu nggak berani. Mau bangun rumah nggak berani. Mau supik berani nggak Pak? Mau sunat nggak berani juga. Ya. Mau mantu nggak berani, mau hajatan apa nggak berani. Nah, tapi kalau hajatannya di mana Pak? Di bulan apa? Biasanya kalau kita itu mantu, ewo, pesta itu ada di bulan besar. Sebelumnya bulan Dzulhijjah. Kemarin barusan ada yang memposting apa? Bulan kemarin ada yang memposting apa? Itu undangan uleman. Dia terima uleman banyak banget sampai diposting. Nih jatah bulan ini, dipoto sampai berapa puluh undangan di bulan Dzulhijjah. Saya juga mengalami begitu. Saya itu dulu dinikahkan oleh orang tua saya, oleh ibu saya, itu juga di bulan Dzulhijjah, bulan besar. Terus saya tanya, Bu, kenapa sih saya kok nikahnya di bulan besar? Jawabannya sepele Bapak Ibu. Jawaban sepele apa? Hah? Bukan dari orang besar. Jawabannya apa? Sepele. Oh, nikah di bulan besar itu mau mergo irit stok daging banyak. Itu aja gak ada yang lain. Mergo apa irit? Belum dapat korban simpen dagingnya. Gitu. Kejadian begitu karena irit. Ya padahal tidak ada hubungannya. Maka bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, kemarin saya ngisi juga di daerah Tempel sana, selesai kajian itu, kemudian ada yang menemui saya, benar Ustaz, betul itu. Saya itu, anak saya 2, putri semua, dan anak saya 2 itu, dua-duanya nikahnya di bulan Muharram, di bulan Suro, nikahnya di bulan Suro, tanggal 1 semua.
tanggal 1 Muharram semua gitu. Nah nyatanya begitu nikah sekarang ya sudah anak. Sekarang sudah anak saya sudah diangkat menjadi dosen tetap. Sekarang sudah punya rumah, kalau sudah selesai. Oh ternyata apa? Ternyata mitos-mitos seperti itu tidak terjadi di bulan Muharram. Ya. Maka kita umat Islam itu sebenarnya harus apa? Harus menjadikan bulan Muharram ini bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan. Maka ketika kita masuk di bulan Muharram itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita di bulan Muharram ini tahun baru pasti kita punya apa? Punya harapan-harapan baru. Maka di bulan Ramadan, bulan Muharram itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan muhasabah. Pertama, yang kedua adalah bulan hijrah, dan yang ketiga adalah bulan istiqomah. Yang pertama, bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk senantiasa kita bermuhasabah, menghitung diri, melihat akan diri kita, mereview akan diri kita. Apakah di bulan-bulan yang kemarin, tahun-tahun yang kemarin sebelum masuk bulan Muharram ini, adakah masalah-masalah dalam diri kita? Adakah dosa-dosa di dalam diri kita? Maka ketika ada dosa di dalam diri kita itu, maka kita diperintahkan langkah pertama sebelum kita berhijrah merubah itu semua. Maka langkah pertama adalah kita diperintahkan untuk selalu bermuhasabah, melihat akan diri kita. Maka diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian, kemudian lihatlah kembali apa yang sudah kamu lakukan. Lihat untuk apa? Untuk kemajuan yang akan datang. Maka diperintahkan kita itu ketika di bulan Muharram itu sebetulnya kita diperintahkan banyak hal yang terjadi di bulan Muharram dan bulan sebelumnya. Kita itu diperintahkan untuk selalu merahasiakan diri kita, untuk kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Makanya di bulan Muharram, kenapa bulan Muharram itu orang Jawa mengatakan jadi bulan Suro? Artinya apa? Kok jadi bulan Suro? Yang bukan asli Jawa mana? Yang bukan asli Jawa? Pojok, Palembang kan? Palembang. Yang lain Jawa semua. Tahu kalau Muharram itu bulan Suro. Nah, arti Suro apa? Suro artinya apa? Berani Pak. Berani. Kendel. Dari akar kata apa itu? Suro dari apa? Oh gitu. Kendel ini suro kendel gitu ya. Nah, mohon maaf, suro itu diambil dari kalimat asuro. Disambung loh Pak, jangan bisa. Asuro. Asuro artinya apa? Asuro artinya 10. Kenapa 10? Karena memang bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh umat Islam zaman-zaman terdahulu. Banyak terjadi kejadiannya itu di tanggal 10 itu Asyura. Maka orang Jawa mengatakan Asyura susah. Akhirnya apa? Bulan Suro, kan gitu gampang, bulan Suro gitu loh. Nah, bulan Suro itu adalah bulan yang dikatakan 10. Kenapa dari Suro? Karena di situ tanggal 10 banyak kejadian. Nah, kejadian itu ada kaitannya dengan apa? Dengan yakni terjadinya banyak umat Islam dulu, banyak orang terjadi peristiwa yang berkaitan dengan istighfar. Itu contoh satu. Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tempatnya di surga. Maka Allah mengatakan uskunu anta wa zaujaka fil jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga.
Kemudian Allah mengingatkan, wahai Adam, ketika kamu hidup di surga, wala taqrabu hadzal sajarah, aku pesen wahai Adam, sebebas-bebas kamu di surga ini, aku pesen jangan pernah kau langgar satu larangan dariku, apa? Jangan pernah kau dekati itu buah kulti. Tapi karena godaan rayuan setan, maka Nabi Adam pun terpengaruh, tergoda. Karena tergoda akhirnya apa? Nabi Adam pun tidak hanya mendekati, larangannya dilarang mendekati. Tidak hanya mendekati, malah apa? Makannya, dimakan berkhuldi. Gara-gara satu dosa itu, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk mengemban tugas berikutnya. Kemana? Ke dunia, menjadi apa? Menjadi khalifah untuk tugas berikutnya. Tetapi apa yang terjadi ketika mengemban tugas di dunia itu? Ternyata di dunia itu berat, di dunia itu repot. Beda di surga. Maka ketika Nabi Adam itu pindah ke dunia, menjadi repot Pak. Ya repot. Kalau di surga kan enak. Contoh paling gampang begini, kalau di surga itu Bapak Ibu, ya gambarannya paling gampang, cuma contoh aja. Di surga dengan batin bakso culing, bakso ada, itu di surga. Begitu Nabi Adam dipindahkan ke dunia, gaya hidupnya masih seperti di surga. Begitu di dunia pengen bakso, nggak muncul. Akhirnya apa? Repotnya apa? Akhirnya apa? Pengen makan bakso harus repot. Ngapain? Cari daging dulu, terus digiling, kasih bumbu, dikasih tepung, di diuleni, istilahnya diuleni, campur, terus diambil secendok cemplungin air panas, mendidih, baru apa? Baru dagingnya, baru baksonya jadi baru bisa dimakan. Repot nggak Bapak Ibu? Repot. Jadi dari gambaran Nabi Adam ini ternyata apa? Ternyata semua permasalahan yang ada di dunia ini, untuk kita semua manusia, setiap permasalahan yang ada di dunia ini, masalah yang ada di dalam dunia ini ada. Kenapa? Karena kita melakukan banyak salah. Nabi Adam satu, Pak. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Lalu Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga, pindah ke dunia. Ketika di dunia repot. Akhirnya apa? Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Kemarin saya di dunia, di surga sudah enak. Gara-gara satu dosa, saya dikeluarkan dari surga. Sekarang saya di dunia repot ya Allah. Saya mohon maaf ya Allah. Mohon maaf artinya apa? Mohon ampun artinya apa? Meminta maaf, meminta ampun, istighfar. Istighfar Nabi Adam bagaimana? Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa istighfarnya Nabi Adam yang dibaca berapa tahun? 40 tahun. Dibaca selama 40 tahun baru diterima dosanya itu, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membaca selama 40 tahun. Kejadian diterimanya dosanya Nabi Adam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Coba Bapak Ibu, Nabi Adam dosanya satu. Ya, dan satu dikeluarkan dari surga. Terus gara-gara satu dosa itu minta ampunnya, baca istighfarnya 40 tahun. Kita dosanya istighfarnya berapa tahun? Dosa kita dikit atau banyak? Banyak. Sudah baca istighfar udah berapa tahun, Bu? Coba kita baca istighfar itu berapa kali? Sehari berapa kali? 5 kali.
Berapa kali Pak? Biasanya 15 kali. Kapan? Ketika selesai sholat. Begitu sholat membaca istighfar. Berapa kali? 3. Itu kalau sholatnya jamaah. Ya. Itu kalau sholatnya jamaah. Kalau sholat jamaah akhirnya apa? Dia mengikuti imam. Tapi kalau sholat sendiri bagaimana? Sholat sendiri bagaimana? Begitu salam bagaimana kita? Nah, selesai salam bagaimana kalau kita sholat sendiri? Tetap zikir Pak. Saya yakin setelah sholat tetap zikir, tetap baca istighfar. Tapi baca istighfarnya nggak ambil gini kan? Astagfirullahaladzim. Kalau baca doa dengan baca itu gitu diselingi kalau. Jadi kita itu diperintahkan untuk beristighfar. Nabi Adam dosanya 1 aja, istighfarnya 40 tahun. Bahkan Rasulullah Nabi kita itu sehari semalam istighfarnya berapa kali? 70 sampai 100 kali, sekali majelis, sekali duduk itu baca istighfar 70 sampai 100. Padahal dia itu maksum, tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa aja mengajarkan kepada kita untuk selalu beristighfar. Maka ada satu cerita begini Bapak. Ketika di zaman dulu ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita ini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal begitu bangun tidur serasa dia akan keluar dari satu kota. Dari kotanya ingin menuju satu kota. Kemudian berjalan sampailah di dalam satu kota. Ketika sampai di satu kota itu, kemudian beliau istirahat. Istirahatnya di masjid. Ketika istirahat di masjid itu, di dalam masjid itu kemudian diusir sama Marco. Uhrus, suruh keluar. Begitu keluar, ya, pindah ke emperan teras. Begitu di teras pun apa? Diusir juga. Pergi, jangan di sini. Tadi sudah saya pergi, masih di sini. Pergi, akhirnya pergi. Ketika mau pergi lewat tukang roti, Ketika lewat tukang roti itu melihat orang yang diusir itu, kemudian bilang, ya fulan, kalau kerso, kalau mau, ayo ikut ke rumah saya. Akhirnya diajak sampai di rumahnya tukang roti. Sampai di rumahnya, oh ternyata tukang roti ini, ya, itu mempunyai kebiasaan setiap apa yang dia lakukan itu pasti dia mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah kemudian dia bikin minum, astagfirullah, nuang air, astagfirullah, ngaduk gandum, astagfirullahaladzim. Kemanapun dia, dia mengucapkan istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, ya fulan, sudah berapa tahun membaca istighfar itu? Saya sudah membaca istighfar ini kurang lebih 30 tahun. Dan apa hebatnya kamu membaca istighfar itu? Ini Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang waktu itu ulama paling terkenal di tahun itu. Kalau sekarang yang mungkin Ustaz Adhidaya, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, Cak Latif. Wah itu orang-orang kan sudah terkenal. Zaman itu ada ulama yang terkenal namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa ditanya? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sudah tahu hebatnya istighfar itu apa, pun ditanya, dites saja apa yang kamu dapatkan dari membaca istighfar itu. Kemudian tukang roti mengatakan, saya itu tidak ada permintaan apapun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih ada satu permintaan dariku kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Saya pengen ketemu ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung di depan itu langsung dikira takbir Allahu Akbar. Wahai tukang roti, akulah Imam Ahmad bin. Berarti orang-orang yang beristighfar itu ketika kita itu meminta apapun, Allah menyediakan. Bahkan sesuatu yang Allah itu tidak
minta sesuatu yang dengan kita tidak minta Allah sudah siapkan. Seperti Imam Abdul dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta, dikirim. Nah, maka dari itu bulan Muharram dikatakan bulan Asyura, bulan 10 karena banyak terjadi apa? Banyak kejadian yang terjadi di bulan Muharram tanggal 10. Yang pertama, yang kedua, ada namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu suatu saat sedang kajian begini, ya, sedang kajian begini, beliau menyampaikan, wahai umatku, kalau kalian itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan ada azab buat kalian. Begitu kata-katanya. Kemudian umatnya itu nentang, bandel. Wahai Yunus, kalau memang Tuhanmu itu nanti akan memberikan azab kepada kami karena tidak mengikuti ajaranmu, nggak usah besok, sekarang aja, mana azabnya? Ditantang begitu nggak? Ditantang begitu, oh ternyata memang azabnya belum datang. Azabnya belum datang, artinya apa? Akhirnya Nabi Yunus itu meragukan janjinya Allah, meragukan janjinya Allah. Pernah nggak Pak kita meragukan janji Allah? Pernah nggak? Ya kayak Nabi Yunus itu bilang akan diadab, ternyata adabnya nggak datang. Akhirnya dalam perenungannya, ini janjinya sih dora tuh. Ini janjinya tenan orang jadi. Loh seperti halnya maaf begini. Ada ustaz mengatakan, menafsirkan surat Al-An'am ayat 160. Manja bil hasanatin falahu asru hasanah. Biasanya ayat ini digunakan untuk apa? Berbicara tentang sedekah. Barang siapa bersedekah 1 akan diberikan 10 kali lipat. Jadi kalau kita bersedekah 100.000 akan diganti 1 juta. Wah, percaya banget dengan itu, janji Allah itu percaya. Akhirnya apa? Datang ke saya, Ustaz Isnawan, nih saya ada uang 100.000, saya titip ya untuk sedekah. Sedekah kemana? Bebas, terserah Ustaz, mau dibawa kemana? Oh ya siap. Akhirnya apa? Uang 100.000 saya terima. Begitu saya terima, kemudian apa? Mas Rian yang ngasihkan saya 100.000. Begitu saya terima, itu nunggu. Tadi 100.000 cairnya berapa? 1 juta. Nunggu 2 hari orang cair. Seminggu enggak cair juga. Sebulan enggak cair juga. Setahun enggak cair juga. Cair Ustadzin doblos ya. Ustadzin doblos ya. Jadi kalau 100.000 cairnya 1 juta. Seperti itu. Padahal apa? Pasti setiap kita sedekah janji Allah itu pasti. Innallaha la tuliful mi'ad, seperti yang dibantah Pak Imam tadi. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Allah itu kalau sudah berjanji pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji itu dalam Injil, Taurat dan Al-Qur'an pasti. Nah ini Nabi Yunus ketika meragukan perintah Allah, meragukan janjinya Allah, kemudian dia pergi naik perahu, naik kapal dengan para tetangganya. Di situ ternyata kapalnya oleng. Akhirnya apa? Dalam cerita kan di lotre yang muncul namanya Nabi Yunus. Akhirnya apa? Diputuskan, hai Yunus, ini gara-gara kapal ini oleng, maka kita harus dikurangi penumpangnya biar aman. Maka Yunus kamu kita lempar ke laut. Kemudian apa? Nabi Yunus dilempar ke laut. Terus dia apa? Sampai laut terus dimakan ikan apa? Hiu, ada paus. Yang betul yang mana? Mau mujair. Dimakan apa? Bukan hiu, bukan paus, tapi ikan nun namanya. Ikan nun, ikan yang besar. Ya kalau zaman sekarang mungkin ikan paus atau ikan, anggap aja ikan paus. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yunus dimakan ikan paus, ikan nun tadi. Tetapi apa pesan?
berpesan kepada siapa? Nabi kepada ikan. Wah ikan, nanti kalau Nabi Yunus dilempar ke laut, itu Nabi Yunus kamu makan, tapi jangan kau punya. Misalnya jangan dikunyah. Nah, dikeletak gimana Pak? Ya selesai, Nabi Yunus selesai. Akhirnya apa? Bahasa kasar itu tak lep, dilek Pak, lep. Ini bahasa kasarnya ngomong itu ratego, diuntal, lep. Nah, ketika masuk di dalam perut ikan itu, ya, baru dibawa sama ikan dibawa ke tengah laut. Ketika di tengah laut itu baru merasakan Nabi Yunus baru sadar, ya Allah, gelap banget ya Allah. Gelap banget. Maka yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya, zulmatun salas. Zulmatun itu gelap, salas 3. Jadi 3 tingkat kegelapan. Apa saja itu? 1, hitam karena pekatnya malam, karena malam. Yang kedua, hitam gelap karena di dasar laut. Yang ketiga, hitam gelap di dalam perut. 3. Saya pernah kerja itu kan. Dulu saya kerja di Jalan Kusuma Negara. Jadi seorang staf accounting waktu itu saya, karena saya kuliah jurusan akuntansi, saya kerja di satu perusahaan. Nah kantor saya itu kayak di bawah tanah, Kalau mati lampu, ya sudah, gelapnya luar biasa. Kalau mati lampu, sampai sinyal pun tidak ada. Zaman dulu sinyal tidak ada. Ya, jadi saya kalau naruh HP itu harus saya letakkan titip di kasir, di ruangan kasir, biar ada sinyal. Nah itu di dalam itu gelap sekali. Nah ini yang digambarkan apa? Digambarkan, diberikan contoh kepada kita semua bahwa hidup kita di dunia itu tidak selamanya terang. Hidup di dunia tidak selamanya kita itu akan senang, bahagia, tidak. Terkadang hidup di dunia itu rasakan berat. Hidup di dunia itu rasa berat, serasa gelap gulita. Pernah Pak mengalami seperti ini? Pernah nggak Pak mengalami hidup yang gelap, peteng? Ya? Nggak mati lampu. Mati lampu itu orang mati lampu Pak. Kalau di dalam diri kita itu masih terang, masih bisa nyari-nyari Pak. Tetapi apa? Kita itu dalam diri kita itu gelap Pak. Kalau dalam diri kita itu gelap Pak, walaupun kita padang begini Pak, siang hari rasanya gimana Pak? Gelap Pak, pusing. Itu yang dikatakan zulmatun salas. Kita akan mengalami posisi seperti itu. Posisi seberat-beratnya hidup, coba Pak, coba. Ketika kemarin COVID itu, kita merasakan gelap tidak Pak? Gelap. Banyak perusahaan oleh bangkrut. Lalu Pak, kalau kita itu posisi hidup di dunia, kalau kita itu contoh seorang laki-laki memimpin keluarga, rumah tangga, perusahaan bangkrut. Setelah bangkrut, nyonya punten biasanya diikuti untuk ketika mendapatkan istri yang tidak solihah, itu begitu suaminya bangkrut, yang istri minta apa? Minta cerai, minta ganti. Enggak, istrinya yang minta ganti suami yang sukses lagi gitu ya. Iya. Jadi apa? Kalau laki-laki itu bangkrut, diikuti apa? Istrinya minta cerai. Berat gak Bapak? Berat gak? Wes bangkrut, sudah bangkrut rasanya berat, ditambah istri minta cerai. Tambah berat gak? Tambah gelap gak? Tambah gelap. Karena keluarganya ini bubrah rusak, akhirnya anak gak keurus. Anak pertama narkoba. Tambah berat gak? Anak yang kedua nyun ngapun ternyata hamil 2. Pusing gak Pak? Pusing. Berat sekali.
berat sekali. Nah akhirnya apa? Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus itu, ketika beliau mengalami kondisi yang gelap itu, gelap gulita itu, maka beliau membaca istighfar. Istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu begitu Nabi Yunus merasa salah pada Allah Subhanahu wa taala yang meragukan janjinya Allah tadi, maka beliau beristighfar membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu membaca itu Bapak Ibu, begitu membaca kalimat istighfar itu, maka seketika ikan paus, ikan nun tadi mulus. Begitu mulus apa? Begitu mulus nyari introstop di bawah nggak ada. Akhirnya apa? Naik ke daratan terus disemprotkan lagi. Itu Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Peristiwa bebasnya Nabi Yunus dari perut ikan itu apa? Terjadi di tanggal 10 maka dikatakan juga ini adalah surah terjadi di bulan Muharram tanggal 10. Selanjutnya siapa Nabi berikutnya? Nabi berikutnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berseteru dengan Raja Namrud. Secara singkat, berseteru dengan Raja Namrud puncaknya ketika seorang Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil, kemudian disisakan berhala paling besar. Kalau ke bodoh ini, akhirnya Raja Namrud marah. Siapa yang menghancurkan berhala ini? Oh, ada yang melihat Ibrahim. Ya sudah, kalau gitu Ibrahim tangkap. Belum ada bukti. Pak rasa mikir bukti, tangkap sih. Itu model sekarang kan begitu Pak. Cekel sih, bukti. Heri, gitu. Tangkap dulu. Akhirnya Pak tanya, Pak Ibrahim, ada yang lapor kamu yang merusak berhala-berhala itu? Ya siapa yang bilang? Saya nggak merusak berhala-berhala itu. Buktinya apa? Buktinya nggak ada. Itu buktinya itu ada kapak di situ. Ya mungkin yang paling besar itu iseng. Tanya aja yang berhala yang paling besar itu kenapa kapak ada di situ? Mungkin dia iseng hancurkan yang kecil-kecil. Dia pengen hidup yang paling besar. Kamu sudah gila wahai Nabi Ibrahim. Mosok berhala itu bisa menghancurkan yang kecil. Nah sekarang yang gila siapa? Itu jelas itu nggak bisa diapa-apain. Berhala paling gede nggak bisa diapa-apain. Ngapain masih disembah masih beribadah sama dia? Nggak mungkin. Maka yang gila siapa? Marah Raja Namrud. Saking marahnya, ya sudah kamu saya bakar. Kan dibakar itu dimasukkan di dalam api. Tetapi dimasukkan di dalam api itu Allah berpesan pada api, ya nar kuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Kuni bardan, jadilah api kamu sejuk, kamu dingin. Walaupun menyala-nyala api itu, tetapi apinya itu menjadi dingin. Wassalamu ala Ibrahim, selamatnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, api yang membara itu apa? Menjadi dingin. Itu karena apa? Karena memang hebatnya Nabi Ibrahim dan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu didinginkan api itu. Jangan coba-coba Pak. Nanti ada api besar dengan baca ya nar kuni bardan, dengan masuk ke api, ya insya Allah gosok. Gosok kita, bukan ranah kita. Gitu. Nah, itu yang keempat ada Nabi Nuh. Nah, bebasnya Nabi Ibrahim ketika dia diselamatkan dari api itu terjadi pada tanggal 10. Yang keempat ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu satu-satunya nabi yang diberikan usia sampai 1500 tahun. Nabi Nuh itu usianya. Ada yang pengen kan? Ada pengen kan? Dengan berdoa, ya Allah berikanlah saya umur 1500 tahun. Kira-kira enggak? Serang di konco itu udah habis semua teman-temannya, ya sudah habis semua. 1500 tahun.
Terkadang sekarang itu usia 100 tahun itu doanya gimana Pak? Umur 100 tahun, ada yang 100 tahun 90 80 70 nggak ada, 70 nggak ada juga, 60-an rata-rata, 60. Umur 100 itu biasanya doanya sudah apa? Sudah pengen mati Pak, pengen kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya 1500 tahun. Dari usia 1500 tahun itu Nabi Nuh diberikan waktu untuk berdakwah. Dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Ya, dakwah 950. Dari dakwah 950 tahun itu, ternyata Nabi Nuh itu mendapatkan pengikut itu jumlahnya tidak kurang dari 80 orang. 80 orang. Dakwahnya 950 tahun dapat pengikut berapa? 80 orang. Kalau dihitung berarti setiap 10 tahun dapat satu. Rata-rata 10 tahun dapat satu. Coba Pak, luar biasa enggak? Dakwah 10 tahun dapat satu. Ustadz mana yang kuat Pak? Ustadz mana yang kuat? Tiap hari teriak ngaji, dalil yang datang cuma satu. Siapa yang kuat? Saya pun mungkin nggak kuat, nggak mampu. Tapi saya pernah mengalami. Dulu kita dakwah di Gedong Kuning, di dalam satu rumah itu. Dakwah, kita share Pak. Besok tiap malam Selasa kita ada kajian di sana tiap malam Selasa Pak. Ya Allah, itu apa Pak? Kita sudah menyiapkan snack, LCD proyektor sudah kita siapkan untuk kajian Pak. Alhamdulillah, ketika awal-awal itu yang hadir berapa Pak? 2, 3, 4 Pak. Awal-awal itu. Tapi kita tetap semangat Pak, kayak privat. Ya, wajar kok pakai LCD itu Pak. Tapi akhirnya apa? Ketok tular. Lama-lama di Gedong itu nggak muat lagi. Akhirnya apa? Pindah ke hotel. Ada jamaah yang menawari punya hotel. Pak, kajian di hotel saya aja. Oh siap, pindah di hotel. Di hotel sudah nggak muat lagi. Di hotel yang kecil, di hotel yang besar. Pindah-pindah dari hotel ke hotel sampai dakwah itu sampai berkembang ke seluruh Indonesia dulu. Nah itu perjuangan. Nah Nabi Nuh ini berjuang 10 tahun dapat satu. Siapa yang kuat itu gak akan kuat. Jadi kan buka toko jualan kelontong misalkan, buka toko 10 tahun yang beli cuma satu Pak. Kira-kira gimana? Buku ada ketua partai bikin partai tiap hari kampanye aja barangnya 10 tahun yang nyoblos satu. Nah, bubar nggak Pak? Stres bubar. Akhirnya apa? Ketika Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun cuma dapat 80. Akhirnya apa? Ya sudah, ya Allah, saya sudah berdakwah, sudah mati-matian, sudah berjuang. Ternyata yang saya dapatkan hanya 80 orang. Ya sudah, yang lainnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oh iya, ya sudah, saya serahkan. Ya sudah, Nabi Nuh kalau begitu besok kamu buat kapal. Untuk apa? Ya sudah, pokoknya buat kapal aja. Buat kapalannya buat kapal. Kapalnya dari apa? Ya Allah, ya dari kayu. Kayunya mana? Belum ada. Ya nanam dulu. Loh, Pak, itu perjuangan Pak. Suruh bikin kapal pakai kayu. Kayunya belum ada. Suruh apa? Nanam dulu. Jadi apa? Di dalam dakwah itu memang ada perjuangan. Dan perjuangannya tidak ringan. Maka takmir ini untuk mengajak semua jamaah bisa hadir di masjid ini perjuangannya ringan atau berat? Berat atau ringan? Abot nopo berat? Abot. Terus berjuang mati-matian kadang mesti disalah-salah ya enggak Pak? Ya betul. Terkadang kena fitnah. Itu kadang kena fitnah. Perjuangan luar biasa. Kita mengajak orang-orang bisa datang ke masjid itu luar biasa. Maka salut pada takmir-takmir yang mereka itu berjuang tanpa digaji,
tanpa diberikan imbalan apa-apa, yang diberikan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap berjuang untuk apa? Untuk menghidupkan masjid, memikirkan masjid. Maka orang-orang yang ngurusi masjid ini adalah orang-orang yang akan insya Allah akan diberikan Allah Subhanahu wa taala apa? Sesuatu yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Tangga saya itu Pak, tiap hari kerjanya mengurusi masjid. Tangga saya. Jadi sawahnya di masjid. Usaha yang lainnya apa? Usaha yang lainnya maklar, jual beli tanah Pak. Itu juga sampai heran saya. Setiap tanah yang ditawarkan dia itu kok bisa tembus laku gitu. Sawahnya itu deal gitu. Kenapa? Karena setiap hari berjuang di masjid tanpa pamrih Pak ngurus masjid. Padahal dia termasuk orang yang punya, itu nyapu, ngepel, segala macamnya, azan, ya, kemudian ya sekarang kan ngurus masjid. Maka mari kita berjuang ya, karena kita itu mohon maaf suatu saat nanti kita itu akan digantikan oleh generasi berikutnya. Yang di masjid ini suatu saat kita akan tinggal cerita, betul betul. Kita tinggal cerita. Kita ini akan digantikan oleh generasi berikutnya. Maka kita jadikanlah ya momen sekarang ini, ketika kita masih hidup ini di bulan Muharram ini, maka apa? Mari kita berjuang bersama-sama bersama takmir yang kita membuat torehan yang baik, cerita yang baik kepada anak cucu kita. Ya, karena kita akan cerita suatu saat nanti anak cucu kita akan bercerita. Oh, dulu akan cerita begitu, dulu zaman dia itu Masjid Al-Hidayah waktu dipegang oleh Pak Bintarto. Wah, itu kegiatannya luar biasa. Jamaahnya membludak, kegiatannya banyak. Itu dulu. Sekarang itu dulu maksudnya. Jangan sampai kita membuat satu cerita yang tidak baik, menurunkan cerita yang tidak baik pada generasi kita. Oh iya, waktu zaman dia, waktu masjid dipegang Pak Bintarto, jamaah sedikit, antar pengurus do padu, usul ini retompo, usul begitu nggak diterima, akhirnya apa? Marah, mengundurkan diri dari takmir. Ya Allah, banyak terjadi begitu. Sering saya dilapori. Kenapa masjid itu tidak berkembang? Kenapa? Karena takmirnya tidak kompak. Biasanya masjid itu akan betul-betul makmur ketika apa? Ketika takmir dengan kepala dukung. Kemudian memberikan contoh. Itu kalau sudah memberikan contoh, nanti masjid pasti makmur. Itu namanya perjuangan. Sudah suruh 5 kita. Udah dulu 1 menit lagi. Nah, bagi menghormati, ya ini di bulan Muharram ini, marilah kita senantiasa banyak-banyak beristighfar, kemudian kita lebih banyak berubah, kemudian kita lakukan secara istiqomah. Pesan satu, bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami zulmatun salah sakit, sesuatu yang berat buat kita. Tetapi seberat-beratnya masalah kita, ya, masalah kita itu menjadi besar, ya, karena kita itu jauh dari yang maha. Masalah itu tidak akan menjadi besar ketika kita bersama dengan yang maha besar. Masalah itu menjadi berat karena kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini mari kita banyak perbaiki diri, kemudian kita mendekati kepada Allah yang Maha Besar. Insya Allah semua masalah menjadi insya Allah. Mudah-mudahan patut dinikmati pada waktu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah bersama akhir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.